Selamat ketemu kembali pada kuliah ketiga tentang proses desain. Ini video pertama. Pagi ini kita akan membahas tentang apa itu proses desain dan apa perlunya kita mempelajari proses desain. Seperti kita ketahui, apabila Anda akan berpraktek sebagai desainer profesional, maka perlu Anda menguasai cara-cara untuk memproses sebuah desain. Yang biasanya desain itu dimulai dengan sebuah permintaan atau brief order. Setelah permintaan itu Anda terima, maka Anda kemudian akan memproses desainnya, dan tentu pada akhir dari proses tersebut Anda akan menghasilkan sebuah desain yang jadi. Sudah banyak para ahli yang menawarkan model-model proses desain. Seperti di sini dicantumkan, ada Dekaching, ada Rosemary Gilmer, ada Double Diamonds dari Inggris, kemudian juga Hasso Plattner yang lebih dikenal sebagai D-School dari Stanford University Amerika, kemudian juga ada Vijay Kumar dan Design Thinking yang dari Eropa. Kebanyakan dari desain-desain ini basisnya adalah desain untuk desain produk ya. Sementara yang di sini dari daftar ini yang betul-betul berasal dari desain interior adalah Dekaching dan Rosemary Gilmer. Selanjutnya kita melihat bagaimana model-model tersebut ya. Model-model di sini yang pertama dari desain Dekaching. Ini model yang masih sederhana, proses 3 langkah, analisis, sintesis, dan evaluasi, di mana ketiganya berlangsung secara siklikal atau bergiliran, secara terus-menerus, mulai dari awal sampai seorang desainer menghasilkan desain akhirnya. Kemudian ada tawaran dari Rosemary Gilmer yang terdiri dari 8 tahap, di mana dimulai dari commit, kemudian state, collect data, analisis, ideate, kemudian memilih, choose, implement, melaksanakan atau mengimplementasikan, dan terakhir adalah evaluate. Dan berikutnya ini adalah Hasso Plattner yang memberikan 5 langkah dari empati, define, kemudian ideate, prototype, dan test. Kemudian yang lain di sini ada tergambarkan Double Diamond yang dari Inggris tadi. Kenapa disebut Double Diamond? Karena ada 2 diamond utama di sini yang menggambarkan proses riset dan proses praktik perancangannya. Sementara di sebelah bawahnya adalah Design Thinking dari D-School yang di sini terdiri dari 6 langkah. Ini perkembangan yang lebih lanjut ya dari yang 5 langkah sudah disebutkan tadi. Nah, ini model dari Vijay Kumar. Ada 7 langkah untuk memproses sebuah desain. Sementara yang di bawahnya ini adalah variasi lain dari Double Diamonds yang banyak dikembangkan oleh desainer-desainer di Eropa. Namun di sini ini tidak saya sebutkan sumbernya karena saya agak kelupaan ketika mendownload ini, tidak menuliskan sumbernya. Selanjutnya kita akan belajar melihat rincian proses desain dari Rosemary Gilmer, di mana di sini 8 langkah tadi diterjemahkan pada bagian atas ini, mulai dari commit sampai pada evaluate. Ini adalah proses desain, kemudian di sini adalah purpose atau tujuan dari proses tersebut menurut Rosemary Gilmer dituliskan di sini. Kemudian terminologi yang sering dipakai di dunia kerja desain interior dan konstruksi interior itu ada di sini. Dan ini adalah project development-nya atau perkembangan dari project dari waktu ke waktu dalam langkah-langkah tersebut. Dan yang di bawahnya ini adalah komunikasi yang terjadi di antara desainer dengan pihak-pihak lain yang terlibat selama proses project ini berlangsung. Ini adalah langkah-langkah atau proses yang terjadi di dunia praktik yang sesungguhnya. Tentu saja kita sebagai pembelajar desain atau yang masih belajar untuk merancang desain interior, kita tidak akan mempelajari semuanya,
tapi kita lebih konsentrasi pada langkah-langkah yang ada di sini. Jadi mulai dari commit mungkin, kemudian state, collect data, analisis, di sini ideate, dan terakhir adalah designing. Jadi kita berhenti pada designing, yaitu menghasilkan sebuah blueprint dari rancangan kita. Nanti pada video selanjutnya kita akan berbicara lebih detail tentang hal ini, langkah-langkah maupun informasi yang dikelola dan metode yang dipakai. Jadi selanjutnya nanti kita akan belajar proses desain yang lebih sederhana dan memakai kerja design thinking. Proses yang akan kita pelajari di tahap selanjutnya adalah prosesnya atau tahapannya, kemudian informasi yang dikelola dan metode kerjanya. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.